핸드폰도 다 끊기고 와이파이도 다 끊기고. 야, 김기택, 어떻게 생각하셔? 아버지, 저는 이게 위조나 범죄라고 생각하지 않아요. 저 내년에 이 대학 꼭 갈 거거든요. 그건 엄연한 범죄입니다. 아들아, 너는 계획이 다 있구나. 과연 그럴까요? 저는 백수 가족의 장남 기우가 고액 과외 면접을 갑니다. 참으로 시의적절하다. (2019년) 봉준호 감독의 새로운 가족 희비극. 기생. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua. Apa kabarnya nih hari ini? Halo, baik nih. Yang Baik lain, yang banget lain. dong. Baik dong. Baik, Kak. Baik juga. Oh, baik juga. Jadi, hari ini kita dari kelompok 7 akan mendiskusikan film Parasite kaitannya dengan salah satu teori atau konsep ekonomi politik. Nah, di sini aku sebagai moderator, Anissa Syarifah Yasmin, akan membantu jalannya diskusi pada hari ini. Sebelum mulai, mungkin kita perkenalan dulu kali ya. Ayo, siapa yang mau ngenalin duluan? Mungkin Wardah. Halo guys, jadi aku Wardah Salsabila. Indah. Hai teman-teman, nama aku Indah Sofian. Maharani. Halo semuanya, nama aku Maharani Ria Siregar. Dan terakhir, Hanin. Halo semuanya, nama aku Hanin Fitrias Karjo. Ya, jadi hari ini kita mau ngebahas tentang kaitan film Parasite dengan teori atau konsep ekonomi politik. Mungkin kalian semua udah pada nonton kali ya film Parasite? Udah dong. Aku juga udah pasti dong. ya. Yang lain. Pastinya udah dong, Kak. Harus tuh wajib. Seru banget filmnya. Udah dong, filmnya seru banget sumpah. Nah, Seru banget. Nah, mungkin bisa kita mulai aja kali diskusinya ya. Mungkin yang mau ngomong duluan, Wardah, Oke. menyampaikan pendapatnya. Oke, terima kasih Yasmin telah memberikan kesempatan untuk aku menyampaikan opini aku. Oke, setelah aku menonton film Parasite ini, pastinya pada tahu dong film Parasite ini merupakan film yang mengangkat kisah keluarga dengan perbedaan status sosial yang sangat ekstrim. Terdapat dua keluarga di situ, ada keluarga Park yang berasal dari keluarga elit, dan juga ada keluarga Kim yang berasal dari kelas buruh rendahan. Keluarga Park yang merupakan CEO perusahaan IT, memiliki istri muda dan cantik, putra-putri yang cantik dan ganteng, pokoknya sempurna banget deh. Nah, sementara keluarga Kim, Pak Kim yang berulang kali gagal dalam berbisnis, Bu Kim yang dulunya seorang atlet yang tidak pernah menang, tidak pernah menemukan kesuksesan, dan putra-putrinya yang berulang kali gagal ujian masuk universitas. Jadi, interaksi kedua keluarga dari latar belakang kelas sosial berbeda ini menjadi topik utama dalam film tersebut. Dalam film ini jelas sekali ya bahwa masyarakat yang semakin individualis, hubungan antar sesama yang saling menguntungkan sulit ditemukan, kondisi dan keadaan yang memaksa untuk hidup dalam hubungan parasitis. Nah, menurut aku, adegan-adegan dalam film Parasite ini menyimpulkan bahwa film Parasite ini mempresentasikan kesenjangan sosial di Korea Selatan yang dihadirkan dalam audio dan visual melalui adegan-adegan setting serta dialog.
Di dalamnya jelas sekali ya terdapat kesenjangan sosial seperti kesenjangan pendidikan, lingkungan, tempat tinggal, dan kesempatan. Film Parasite ini mempresentasikan kesenjangan sosial di Korea Selatan yang menurut aku sangat berkaitan dengan salah satu teori ekonomi politik, yaitu teori Marxisme. Yang dimana teori Marxisme ini menyatakan bahwa ketidaksetaraan itu buruk dan kekayaan dihasilkan dari kerja dan pertukaran. Ia tidak mendukung kepemilikan pribadi atas sumber daya yang dia diyakini mengarah pada ketidaksetaraan dan hanya mendukung kebutuhan elit dan bukan seluruh masyarakat. Film Parasite ini juga mempresentasikan kesenjangan sosial yang juga merupakan sebuah implikasi dari sistem ekonomi kapitalis yang dianut negara tersebut. Sistem ekonomi kapitalis ini yang meskipun tidak dapat dimungkiri ya, yang membangkitkan perekonomian negara tersebut, negara Korea ya, dari titik terendah hingga ke negara dengan perekonomian terbesar keempat Asia. Gitu menurut aku. Dan menurut aku juga hadirnya film Parasite di tengah-tengah kondisi dunia yang cenderung semakin kapitalis ini memberikan gambaran bahwa di balik beragam perkembangan industri yang gemerlap terhadap kehidupan kelas proletar yang bersembunyi dan kesenjangan yang semakin jelas dan semakin lebar mengikuti. Itu aja sih opini aku tentang film Parasite ini dan kaitannya dengan salah satu teori ekonomi politik, yaitu teori Marxisme. Terima kasih. Makasih Wardah. Keren banget pendapatnya. Mungkin Hanin Fitria mau menyampaikan pendapatnya tentang keterkaitan ini. Nah, iya di sini aku juga mau ngejelasin kan. Tadi udah dibahas tuh sama Wardah tentang filmnya, alurnya, terus tema yang diusung sama sutradaranya tuh apa. Mungkin aku cuma mau nambahin aja kali ya, karena emang film Parasite ini tuh sangat berkaitan erat dengan teori ekonomi politik Marxisme, di mana ekonomi politik itu menggunakan sistem ekonomi kapitalis yang dianut oleh negara Korea Selatan. Nah, sistem ekonomi kapitalis ini memiliki ciri-ciri, ada 4 ciri-ciri yang disebutkan oleh Marxisme. Yang pertama adalah sebagian besar kekayaan itu dimiliki secara pribadi, terus kehidupan ekonomi itu diatur menurut prinsip pasar, jadi melihat pasar. Nah, yang ketiga, buruh itu diberi upah sebagai pengganti perbudakan. Nah, yang terakhir itu kepentingan pribadi dan keuntungan materi itu dijadikan motivasi perusahaan untuk melakukan kerja keras. Nah, seperti yang tadi udah dijelasin ya sama Wardah, kalau misalkan ekonomi politik ini tuh memandang banget sama yang namanya kelas sosial. Dan hal itu tuh emang kelihatan jelas banget kalau misalkan kita nonton film Parasite, di mana terjadi perbedaan kehidupan sosial antara keluarga majikannya itu dengan yang para pekerja di rumah itu, di mana keluarga majikan itu memiliki rumah yang besar, terus kehidupannya yang enak, dan hal itu terjadi sebaliknya dengan para pekerja yang ada di rumah tersebut. Makasih Hanin. Mungkin Indah mau nyampaikan pendapatnya. Makasih Anissa sebagai moderator telah memberi kesempatan aku berpendapat. Tadi kata teman-teman udah lengkap banget tentang keterkaitan film Parasite dengan teori ekonomi politik Marxisme. Jadi di sini mungkin aku mau tambah-tambahin sedikit aja kali ya. Pada film Parasite, konflik dalam lapisan-lapisan kelas sosial sebagai bentuk protes terhadap suatu sistem yang merujuk pada kekuasaan yang kepemilikannya dipegang oleh individu ataupun golongan-golongan tertentu. Indikasi dalam film ini adalah faktor-faktor pendanda kelas yang diperjelas dan dikerucutkan dengan menampilkan sebuah realitas tentang kaum berjuis yang akan selalu memiliki privilege atau hak istimewa dan kesempatan.
Sementara kaum proletar akan selalu menjadi suatu sistem yang terus menopang stabilitas hidup para pemodal. Perbedaan kelas dalam film Parasite dihadirkan melalui manifestasi rumah keluarga Mr. Park, representasi kalangan atas yang hidup serba berkecukupan. Sementara keluarga Kim Ki-taek yang bekerja untuk Mr. Park. Perbedaan rumah keluarga Park dan keluarga Kim sudah sangat menunjukkan perbedaan kelas sosial, di mana rumah keluarga Kim sering kebanjiran, mengindikasi kepemilikan tanah dan modal yang terbatas. Berbanding terbalik dengan keluarga Park yang serba berkecukupan dalam hampir segala aspek termasuk aspek ekonomi. Itu mungkin pendapat dari aku gitu sih, Anissa. Oke, makasih banget ya Indah. Mungkin selanjutnya Maharani menyampaikan pendapatnya. Iya, teman-teman. Nah, jadi fokusnya belum ke arah situ sih ya. Mungkin karena aku tadi dengar dari penjelasan teman-teman dari Hanin, Indah, sama Wardah sendiri, udah lengkap banget nih menurut aku penjelasannya. Nah, lihat kalau ini tuh salah satu film yang terkenal juga ya di Korea Selatan dan udah menangin banyak penghargaan gak sih? Jadi wajar nih kalau misalkan kita ngelakuin analisis kayak gini dari sisi ekonomi politik. Nah, kalau dari sisi ekonomi politiknya sendiri, dari yang aku lihat tadi juga sama kayak teman-teman. Gimana kesenjangan sosial yang ada dari keluarga Park yang serba berkecukupan dan keluarga Kim yang bekerja sama keluarga Park. Dan gimana dari sudut-sudut film yang dijelasin kalau keluarga Park itu punya privilege sama kayak yang tadi dibilang sama Indah. Mereka punya privilege, jadi mereka bisa dengan mudah melakukan segala suatu hal dan menggunakan privilege-nya mereka dengan baik. Juga dengan dililit sama hutang, yang tadi anaknya katanya gagal dalam tes masuk perguruan tinggi. Nah, di sini bisa kita lihat nih, kalau dari sudut ini tuh sifat individualisnya mereka, gimana mereka sifat dulu. Yang itu nanti gue potong. Nah, jadi di sini bagus banget ya teman-teman filmnya. Mungkin itu aja kali dari gue ya. Maaf. Mungkin dari itu aja kali dari aku ya teman-teman. Karena tadi aku lihat dari teman-teman dari Wardah, Indah, sama Hanin sendiri udah lengkap. Jadi mungkin aku dari sisi itu aja ya. Makasih teman-teman. Makasih banyak Maharani. Mungkin aku mau nyimpulin dari hasil diskusi hari ini ya. Nah, jadi aku menyimpulkan film Parasite kaitannya dengan ekonomi politik adalah dalam film Parasite terdapat unsur teori atau konsep ekonomi politik Marxisme. Film itu sendiri adalah salah satu media komunikasi massa yang populer sekarang ini. Alur cerita yang menarik serta efek suara yang baik menjadi salah satu alasan khalayak tidak bosan menikmatinya dan tidak perlu lagi berimajinasi seperti membaca buku. Film Parasite yang disutradarai Bong Joon-ho ini berhasil menjadi film Korea Selatan terlaris yang tayang di Indonesia dari tanggal 24 Juni sampai dengan 24 Juni 2019 dan telah mencapai 275.000 orang hingga akhir 7 Juli 2019. Parasite juga berhasil memenangkan Piala Palme d'Or yang merupakan penghargaan tertinggi dalam ajang Cannes Film Festival 2019. Film ini sendiri menceritakan keluarga Kim yang miskin berusaha bertahan memenuhi kebutuhan hidupnya hingga menjadi benalu kepada keluarga Park yang kaya. Nah, di sini aku mau jelasin ekonomi politik itu sendiri. Ekonomi politik adalah studi tentang produksi dan perdagangan serta hubungannya dengan hukum, adat, dan pemerintahan, juga dengan distribusi pendapatan nasional serta kekayaan negara. Sedangkan teori Marxisme ini bicara tentang adanya kelas sosial. Kelas sosial di sini dapat diartikan sebagai perbedaan kehidupan sosial atau kelas sosial. Pendekatan Marxisme merupakan bentuk kritik yang disampaikan oleh Karl Marx terhadap liberalisme ekonomi yang beranggapan bahwa liberalisme ekonomi bersifat positive sum game atau menguntungkan semua pihak. Namun Karl Marx
menggunakan pendapat dari merkantilisme mengenai zero sum game dan berpandangan bahwa sebenarnya perekonomian merupakan tempat terjadinya pengeksploitasian manusia dan terdapat perbedaan kelas di dalamnya. Nah, dari film Parasite ini terlihat jelas adanya perbedaan kelas yang dihadirkan melalui manifestasi rumah keluarga Mr. Park, representasi kalangan atas yang hidup serba berkecukupan. Sementara keluarga Kim Ki-taek yang bekerja untuk Mr. Park, perbedaan rumah keluarga Park dan keluarga Kim sudah sangat mengindikasikan adanya perbedaan kelas tersebut. Di mana rumah keluarga Kim sering kebanjiran, mengindikasikan kepemilikan tanah dan modal yang sangat terbatas. Berbanding terbalik dengan keluarga Park yang serba berkecukupan dalam hampir segala aspek termasuk aspek ekonomi. Mungkin itu kesimpulan yang bisa aku ambil dari diskusi kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore semua. Selamat sore semua. Selamat sore teman-teman. Selamat pagi. Ya, dadah.